اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabu'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli dan penyebutan beberapa harta-harta yang haram. Iya, kita telah selesaikan syarat yang ke-6 dari syarat jual beli yang disebutkan oleh Syekh. Maka kita akan singgung syarat yang terakhir dari syarat jual beli. Kata beliau, wa minasyuruti alla yaqa'al 'aqdu ala muharramin syar'an. Dan di antara syarat dalam jual beli, ya, bahwa akad yang terjadi dalam jual beli tidak boleh pada sesuatu yang diharamkan secara syariat. Iya, ini syaratnya. Akad yang terjadi dalam jual beli tidak boleh pada sesuatu yang diharamkan secara syariat. Nah, yakni harta yang diperjualbelikan adalah harta yang halal dan dibolehkan untuk dimanfaatkan. Iya, sehingga dari sini segala yang haram maka itu diharamkan untuk dilakukan padanya akad jual beli. Nah, ini syarat ketujuh dari syarat jual beli, dan syarat ini adalah syarat yang disebutkan oleh seluruh para ulama di madhab mereka, di madhab yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Disyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan itu halalan, adalah halal dan ada manfaatnya yang diperbolehkan. Nah, maka di sini akan kita jelaskan terkait dengan apa saja yang dilarang untuk diperjualbelikan itu. Ya, karena kalau kita membahas yang diperbolehkan ya terlalu banyak, tidak mungkin untuk diterangkan karena saking banyaknya. Tetapi ketika kita membahas yang dilarang, ini tidak banyak. Nah, sehingga dari situ kita bisa tahu mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang di dalam agama. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, para ulama terkait dengan syarat yang ketujuh ini, bahwa jual beli yang dilakukan harus pada harta yang halal, tidak boleh pada harta yang haram secara syar'i. Ya, mereka membagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada suatu barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan karena zatnya memang haram. Karena zatnya memang haram. Ini dilarang untuk diperjualbelikan karena zatnya haram, sehingga tidak boleh untuk jual beli terhadapnya dan tidak boleh mengambil manfaat darinya. Nah, inilah yang disebutkan nasnya di dalam Al-Quran maupun hadis tentang keharamannya, dan ada sesuatu yang dikiaskan darinya. Seperti misalnya jual beli khamar. Khamar memang zatnya haram, sehingga haram pula jual beli khamar. Bangkai, jual beli bangkai itu juga haram. Jual beli patung, nah, itu haram karena zatnya memang haram. Iya. Demikian pula yang dikiaskan dengannya.
Seperti misalnya yang dikiaskan dengannya ya segala jual beli barang-barang najis atau yang terkena najis. Nah, demikian pula benda-benda yang bisa memberikan mudarat bagi orang yang menggunakannya, akan membahayakan dirinya. Ya, maka diharamkan juga jual beli obat-obatan yang terlarang dan semisal itu. Nah, demikian pula dikiaskan dari larangan jual beli patung, ya karena itu diharamkan karena bisa memudaratkan agama. Maka demikian pula segala yang bisa membahayakan akhlak seseorang, ya maka tidak boleh jual beli, misalnya salib misalnya, atau alat-alat yang melalaikan, yang merusak akhlak, gambar-gambar yang diharamkan. Nah, itu dikiaskan darinya. Kemudian jenis yang kedua, ada barang yang dilarang untuk diperjualbelikan bukan karena zatnya haram, tetapi bisa menyebabkan kerusakan, ya, dan terputusnya hubungan yang baik antara kaum muslimin. Ya, misalnya jual beli diharamkan kalau seseorang menjual di atas jualan saudaranya atau membeli di atas belian saudaranya. Dan nanti akan kita sebutkan, ya, terkait dengan hal tersebut. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, maka di dalam hadits ini atau di dalam syarat yang ketujuh ini, ya, dijelaskan terkait dengan haramnya jual beli perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Ya, termasuk diantaranya adalah jual beli patung, bangkai dan khamar. Ya, karena memang ada nas yang menyebutkan hal tersebut. Dan ini haram karena zatnya memang haram. Makanya kata Imam As-Sa'di, Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, imma li'ainihi, bisa jadi keharaman barang itu, barang yang diperjualbelikan itu karena zatnya. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il khamri wal maitati wal asnam, muttafaqun alaih. Sebagaimana Nabi SAW melarang dari jual beli khamar, bangkai dan patung. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir. Iya. Nah, maka khamar ini haram untuk diperjualbelikan. Kenapa? Karena dia memabukkan. Ya, entah dia terbuat dari anggur, terbuat dari kurma, atau bahan-bahan yang lainnya. Kapan dia memabukkan, maka dia haram. Disebutkan dalam hadis, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, maka khamar itu diharamkan, dan sepakat para ulama, ya, bahwa jual beli khamar adalah haram. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama akan keharaman apa? Jual beli khamar itu. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Nah, sekalipun di sana ada penukilan dari Imam Abu Hanifah, katanya beliau membolehkan seorang muslim yang mewakilkan jual beli khamar kepada kafir, orang kafir. Ini misalnya dia mau berbisnis itu, dia wakilkan kepada orang kafir. Nah, sehingga dia bisa bisnis itu. Bukan dia yang jual, tapi orang kafir. Nah, ini penukilan ini tentunya tidak benar, ya, dalam artian karena bertentangan dengan nas-nas, ya, dan juga bertentangan dengan apa yang disepakati oleh para ulama tentang keharaman khamar tersebut. Nah, Imam Nawawi menyebutkan bahwa bai'ul khamri batilun sawa'un ba'aha muslimun au dhimmiyun au tabayaha dhimmiyan. Ya, jual beli khamar itu batil, baik yang menjualnya seorang muslim atau kafir dhimmi, atau diperjualbelikan oleh dua orang kafir dhimmi, atau seorang muslim mewakilkan kepada seorang kafir dhimmi di dalam menjualnya atau membelinya,
Nah, semuanya ini kata Imam Nawawi batilun bila khilafin indana, tanpa ada perselisihan ya di sisi kami. Ini dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam Nawawi menyebutkan hal tersebut. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya, hanya saja ada riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, Ibnu Abbas berkata kepada Umar, "Wahai Umar, si fulan telah menjual khamar." Maksudnya si fulan di sini adalah sahabat Nabi yang bernama Samurah bin Jundub. Dia pernah menjual khamar. Maka Umar bin Khattab berkata, "Semoga Allah memerangi si fulan." Maksudnya Samurah bin Jundub. Berarti ada sahabat yang menjual khamar, dan itu dalam riwayat Bukhari. Nah, kata para ulama terkait dengan hal tersebut, sahabat tadi diberi uzur. Mengapa sampai dia menjual khamar? Iya. Pertama, di antara jawaban para ulama bahwasanya beliau mengambil khamar tadi dari upeti ahli kitab. Dari upetinya ahli kitab, lalu beliau jual lagi kepada mereka. Itu udurnya. Atau beliau itu tahu keharaman khamar, namun tidak tahu keharaman jual beli khamar. Bisa jadi begitu. Karena ya walaupun derajatnya sahabat, ya karena ada sesuatu terkadang hal yang mungkin samar bagi dia. Dia tahu khamar itu haram, tapi dia tidak tahu jual beli khamar itu diharamkan. Nah, atau jawaban ketiga, beliau menjual sari anggur kepada seorang yang kemudian mengolahnya menjadi khamar. Jadi dia tidak menjual khamar secara langsung, tetapi sari anggurnya yang dia jual, lalu dibikin oleh orang yang membelinya menjadi khamar. Atau jawaban keempat, beliau telah mengolahnya menjadi cuka, lalu menjual cuka tersebut. Nah, bukan menjual khamar. Menjual khamar adalah perkara yang diharamkan, ya. Karena apa? Khamar jelas memudaratkan. Yang namanya khamar itu menutup akal. Nah, sehingga dia diharamkan. Termasuk diantaranya adalah menjual rokok. Ya, diharamkan jual beli rokok. Kenapa? Karena rokok itu haram. Menurut pendapat kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama mengharamkan yang namanya rokok. Karena rokok itu bermudarat. Dan Nabi bersabda, la dharar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya. Nah, rokok itu membunuh kita. Sementara Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kau membunuh diri-dirimu, karena Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam jurang kebinasaan. Iya, maka karena rokok itu haram, maka jual belinya pun menjadi haram. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dari jual beli yang diharamkan karena zatnya, yaitu jual beli bangkai. Ya, menjual beli bangkai itu haram. Apa itu bangkai? Ya, bangkai itu setiap hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Yaitu pada hewan-hewan yang disyariatkan itu disembelih. Nah, iya. Nah, maka para ulama sepakat bahwa bangkai tidak boleh diperjualbelikan. Iya, dengan dasar hadisnya Nabi tadi. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il khamri wal maitati. Nabi SAW melarang dari jual beli khamar dan bangkai. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Maka jual beli bangkai itu haram hukumnya. Nah, dan termasuk dalam kategori bangkai adalah bagian-bagian tubuh yang menjadi inti kehidupannya, seperti daging, otak, lemak, ya, tulang dan semisal itu. Maka itu diharamkan. Nah, adapun yang bukan menjadi inti kehidupannya seperti bulu, ya, nah, nanti akan datang penyebutannya. Bagaimana hukum jual beli bulu bangkai? Ada misalnya ayam mati, bulunya diambil lalu dijual. Apa boleh seperti itu?
Ulama beda pendapat dalam hal tersebut. Nah, tapi yang kuatnya bahwa jual beli bulu bangkai itu dibolehkan menurut jumhur ulama. Walaupun madhab Syafi'i, di madhab Syafi'i tidak boleh, tapi mayoritas ulama itu membolehkan. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya. Disebutkan dalil tentang hal tersebut dalam surat An-Nahl ayat 80, wa min awsafiha wa awbariha wa asy'ariha asathan wa mata'an ilahin. Dia jadikan pula dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing alat-alat rumah. Jadi alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Nah, ayat ini umum kan, mencakup hewan yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Juga dasarnya sabda Nabi, innama haruma akluha. Yang diharamkan dari bangkai itu adalah memakannya. Kalau memanfaatkan bulunya itu tidak mengapa. Nah, itu tidak mengapa. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian juga ada pembahasan para ulama terkait dengan hukum jual beli kulit bangkai. Iya. Hukum jual beli kulit bangkai. Nah, kulit bangkai kalau telah disamak, sudah disamak kulit bangkainya, nah, oleh orang-orang yang tahu menyamaknya, maka yang kuat dari pendapat para ulama, dan ini pendapat jumhur ulama, ya, kalau dia sudah disamak, maka boleh untuk diperjualbelikan. Tetapi kalau dia belum disamak, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Iya. Ya, mereka para ulama, jumhur ulama berdalil dengan hadis innallaha harama bai'il khamar wal maitah. Tetapi ketika sudah disamak, disebutkan dalam hadis yang lain, idza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila kulit bangkai telah disamak, maka dia telah suci. Sehingga yang suci boleh untuk diperjualbelikan. Jadi syaratnya kalau kulit bangkai asalkan sudah disamak, boleh untuk diperjualbelikan, untuk dimanfaatkan, bukan untuk dimakan, tapi untuk dimanfaatkan saja. Ya, misalnya kulitnya dijadikan apa? Dijadikan tas misalnya, atau dibikin dompet misalnya, atau dibikin apa namanya, barang-barang yang bisa bermanfaat. Pada hari ini kan orang banyak membuat dari kulit-kulit hewan, ya kan? Tergantung. Kalau sudah disamak hewannya itu, kulitnya boleh dipakai. Nah, asalkan bukan kulit babi, kulit anjing. Nah, itu walaupun disamak tetap menjadi haram, tidak bisa menjadi suci. Nah, tetapi kalau kulit bangkai yang lain, misalnya kambing mati, ada kambing mati, matinya bukan disembelih. Kalau matinya disembelih, ya maka bangkainya tidak perlu disamak, halal memang. Tetapi pembahasan kita di sini kalau kulit bangkai yang apa? Yang dia mati tanpa proses penyembelihan syar'i. Ada kambing misalnya mati tertabrak, ya, kambing itu. Maka boleh tidak kita ambil apa namanya, kulitnya? Boleh, asalkan setelah disamak. Diambil kulitnya, ya, kemudian dimanfaatkan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini terkait dengan apa? Bangkai. Ya, kemudian terkait dengan apa namanya, jual beli babi, ya. Nah, ini juga sepakat ulama, ya, haram. Karena babi itu zatnya memang haram. Nah, dengan dasar hadis atau ya hadisnya Rasulullah bersabda, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai dan babi. Hadisnya riwayat Jabir, dari Jabir, muttafaqun alaih. Iya, dan ini keharamannya berlaku untuk semuanya. Iya, bulu babi, kulit babi dan semuanya. Walaupun disamak, tidak akan bisa menjadi suci. Jelas ini? Nah, iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau tidak diperbolehkan jual beli babi, apalagi sampai memeliharanya, menternakkannya, ini lebih diharamkan lagi. Dan sepakat ulama tidak bolehnya hal tersebut.
Nah, kemudian jual beli patung berhala. Apa hukumnya? Yang dimaksud dengan jual beli patung di sini, ini sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memiliki bentuk baik terbuat dari batu, kayu, atau dari besi, atau dari selain itu. Ya. Maka jual beli patung seperti ini tidak diperbolehkan. Haram secara mutlak. Ya, karena Rasulullah bersabda, "Innallaha harrama bai'al khamar wal maita wal khinzir wal asnam." Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung. Hadisnya muttafaqun alaih. Maka jual beli patung itu hukumnya haram. Baik. Terus bagaimana kalau misalnya kita memanfaatkan serpihan-serpihannya? Patung misalnya sudah hancur, kita manfaatkan serpihannya, apakah boleh? Ya. Jadi kalau serpihan-serpihan tadi memang sudah hancur, sudah menjadi batu misalnya, ya, bisa dimanfaatkan batunya misalnya untuk bangun apa, ya, atau untuk ngecor misalnya. Nah, maka seperti itu boleh. Tetapi kalau jual belinya masih utuh patungnya, walaupun maksudnya untuk nanti mau dihancurkan, itu tetap tidak boleh. Kalau masih berbentuk patung, tetap tidak boleh. Jelas ini kenapa? Karena itu dari'ah yang bisa mengantarkan kepada penyembahan kepada patung itu. Walaupun maksudnya mau menghancurkan, tidak boleh diperjualbelikan. Harus hancur dulu baru serpihannya, batu-batunya pengen dijual untuk dimanfaatkan, ya. Misalnya untuk bangunan, untuk pengecoran, baru diperbolehkan. Tapi kalau masih berbentuk patung, tidak boleh. Baik. Kemudian yang semisal dengan ini, apa hukumnya jual beli boneka untuk mainan anak-anak? Jual beli apa? Boneka untuk mainan anak-anak. Nah, terkait dengan boneka-boneka, ya, untuk anak-anak. Nah, maka dilihat, ada boneka yang haram hukumnya, ada yang boleh. Boneka yang haram itu kalau dia sangat mirip dengan manusia, sangat mirip dengan apa? Dengan makhluk hidup. Nah, ini ada misalnya boneka manusia, bayi-bayi, dia bisa bersuara juga, bisa menangis juga. Nah, mirip kayak bayi, diolah sedemikian rupa sampai mirip. Kadang bisa bergerak, walaupun mungkin bergeraknya dengan apa? Ya, dengan mesin, dengan alat, ya kan. Tapi dibuat semirip mungkin. Nah, boneka yang seperti ini haram, tidak boleh. Iya. Tetapi untuk boneka jenis yang kedua, ini boneka dibuat boneka. Mungkin ada kemiripan, jelas ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya. Tetapi dia tidak dibuat hanya boneka, tidak ada kemiripan. Jauh kemiripannya dengan makhluk sungguhan. Nah, yang seperti ini boleh. Berdasarkan dalil hadits Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha punya boneka-boneka. Ya. Dan beliau pun main dengan boneka tersebut ketika masih anak-anak. Bahkan Nabi mengundang anak-anak teman-temannya Aisyah supaya main boneka-bonekaan. Nah, dan disebutkan bahwasanya Aisyah dulu punya boneka kayak kuda, kemudian ada sayapnya. Ada apa? Ada sayapnya. Sampai Nabi tanya, "Wahai Aisyah, apakah kuda itu punya sayap?" Ya, maka Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, di zaman Sulaiman seperti itu." Nah, maka Nabi pun tertawa dan tidak mengingkari Aisyah. Jadi dibuat kayak mirip kuda, ya, tapi tidak dibuat kayak mirip sekali, digambar mirip sekali. Nah, bukan hanya seperti bentuknya saja, ada tetap kakinya, ada kepalanya, tetapi jauh dari kemiripan sekali dengan kuda. Nah, yang seperti itu tidak masalah. Tetapi itu bagi anak-anak, bolehnya bagi anak-anak, bukan bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa tetap tidak boleh, walaupun dia perempuan, karena boneka yang main boneka itu anak-anak saja, bukan orang dewasa. Jelas ya? Maka orang dewasa tidak boleh punya mainan-mainan. Maksudnya boneka-bonekaan itu. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi kalau bonekanya ya tidak mirip dengan, tidak ada jauh kemiripannya dari makhluk hidup, maka boleh yang seperti itu.
Tetapi kalau sangat mirip dengan makhluk hidup, maka hukumnya tidak boleh. Jelas ini? Karena disamakan dengan patung. Ya, disamakan dengan apa? Patung. Kalau ada kemiripan sekali. Nah ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Iya. Dan itu pun kata para ulama pada boneka-boneka anak-anak. Ya, kalau misalnya dibelikan untuk mereka, untuk anak-anak, setelah dimainkan hendaknya disimpan. Jangan dipajang boneka-boneka tersebut. Nah, termasuk dalam hal ini jual beli gambar makhluk yang bernyawa. Ya, gambar makhluk yang bernyawa. Nah, yang dilukis misalnya lukisan gambar makhluk. Kalau lukisan pemandangan rumah dan seterusnya, ya tentu tidak ada larangan. Tetapi ini lukisan dari gambar makhluk bernyawa. Ya, dimaklumi bahwa gambar makhluk bernyawa itu haram. Dalil-dalilnya sangat banyak dan mencapai derajat mutawatir. Mencapai derajat apa? Mutawatir. Rasulullah SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah indallahi al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya nanti pada hari kiamat di sisi Allah adalah para penggambar. La'anallahul musawwirun, la'anallahul musawwirin. Allah melaknat para penggambar. Maksudnya menggambar makhluk bernyawa. Nah, dalam hadis Ali bin Abi Thalib, la tada suratan illa tamastah. Jangan kau tinggalkan gambar makhluk bernyawa, wahai Ali, kecuali harus kamu hapus. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Iya. Maka ini tidak diperbolehkan. Gambar makhluk bernyawa, maka jual belinya juga tidak diperbolehkan. Nah, ya, kemudian ada masalah terkait dengan foto misalnya. Bagaimana foto itu? Ya, foto ada ikhtilaf para ulama ya terkait dengan hal tersebut, tentang masalah foto-foto ya. Ya, kalau misalnya memang dibutuhkan untuk keperluan surat, ya ada hajat di situ, maka silahkan untuk foto. Tetapi kalau tidak ada keperluan, maka afdolnya dijauhi foto-foto itu. Nah, kenapa? Karena banyak para ulama yang mengharamkan untuk foto, kecuali untuk keperluan apa? Untuk keperluan darurat atau harus seperti KTP, ya, surat-surat berharga dan semisal itu. Ya, kalau ada hajat memang keperluan, silahkan. Tetapi kalau tidak ada hajat, ya sering selfie, sedikit-sedikit foto, ini foto lagi. Nah, itu para ulama mengingkari yang seperti itu. Iya. Walaupun kita tidak ingkari bahwa ada ikhtilaf para ulama dalam hal tersebut, maka namun pendapat yang lebih selamat kalau dia menjauhi foto-foto itu. Nah, kecuali sekali lagi kalau untuk keperluan kepentingan yang ada hajat di situ memang, maka silakan. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga jual beli anjing. Nah, ini dilarang. Disebutkan nahan Nabi SAW an thamanil kalbi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW melarang dari jual beli anjing. Muttafaqun alaih. Iya, hanya saja ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan seorang boleh kan memelihara anjing dalam rangka untuk menjaga kebun. Itu dibolehkan. Kalau misalnya dia punya kebun, ya, sekedar untuk menjaga kebunnya boleh, atau menjaga hewan ternaknya, itu boleh. Nah, memanfaatkan anjing bukan untuk jaga rumah. Jaga rumah tidak boleh. Nah, atau masuk di rumah jelas tidak boleh. Karena apa? Ya, karena Rasulullah menyebutkan bahwasanya orang yang memelihara anjing akan dikurangi pahalanya setiap harinya 2 qirat, ya, seperti 2 gunung. Nah, pahalanya dikurangi. Iya. Ya, kalau untuk rumah tidak boleh jelas. Tetapi kalau untuk menjaga sawah, menjaga hewan ternak, itu dibolehkan. Itu diperbolehkan. Nah, dengan ketentuan-ketentuan ya, dia tetap menjaga batasan-batasan terkait hal tersebut. Nah, ketika boleh memanfaatkan anjing untuk hal tersebut, sekarang pertanyaannya, boleh tidak dia beli anjing untuk keperluan itu? Kata para ulama, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Karena apa? Keumuman hadis larangan jual beli anjing, walaupun dimanfaatkan untuk hal yang boleh. Nah, terus bagaimana dia mau dapat? Ya, dia usahakan, jangan beli. Ya, bagaimanapun caranya, jangan dibeli. Kalau misalnya dikasih, dihadiahkan, boleh tidak diterima? Boleh.
Asal tadi untuk jaga kebun, jaga hewan ternak dan seterusnya. Nah, itu yang diperkecualikan dalam hadis. Salah satu asnaf minal kilab ini lil hirasa walis sayd wa himayatuz zar'. Ini untuk menjaga kebun, untuk berburu ya, dan untuk menjaga hewan ternak. Nah, menjaga hewan ternak itu dibolehkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwani fillah, jual beli kucing. Ya, ulama beda pendapat tentang hukum jual beli kucing. Yang benar dari pendapat para ulama, hukumnya tidak boleh. Dan ini pendapat sahabat Abu Hurairah, ya, Mujahid, Aus, Jabir bin Zaid, Al-Zahiriyah, dan satu riwayat Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, dan dirajihkan oleh Imam As-Sun'ani dan Asy-Syaukani, bahwa jual beli kucing itu tidak boleh. Dengan nas hadis Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi was-sinnaur. Hadisnya sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir, bahwa Nabi SAW melarang dari harga anjing dan harga kucing. Nah, dari sini nggak boleh jual beli kucing. Walaupun kucing kita tahu kan, boleh kan kita pelihara kucing itu, dia ada di rumah boleh. Tetapi untuk beli kucing tidak boleh. Terus bagaimana kita bisa dapat kucing? Entah dia dapat di hutan kah, atau dikasih orang, atau misalnya ada anjing, ada kucing liar, dia ambil kemudian dia pelihara, nah itu boleh. Tetapi kalau dia beli, tidak boleh. Apalagi sampai beli kucing yang mahal-mahal. Ada kucing-kucing yang bagus kan, dibeli mahal-mahal, itu tidak boleh ya. Ini dalilnya sangat jelas, riwayat Muslim. Nabi melarang dari harga anjing dan harga kucing. Itu tidak dibolehkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini dari perkara-perkara yang diharamkan untuk dijual belikan. Ya, kalau terjadi jual beli dalam hal yang seperti ini, maka tidak sah jual belinya. Baik, insyaallah taala akan kita sebutkan lagi perkara-perkara lain terkait dari jual beli yang diharamkan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.